Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan terus pemikiran kita tentang hidup keagamaan. Yesus sudah mengatakan dan mengkritisi jika hidup keagamaan kita dikatakan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan, supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka bagaimana sebetulnya antara Taurat dan Kristus adalah penggenapan dan bukan benturan. Yang sekarang kedua kita akan memikirkan lagi bagaimana firman Tuhan dan kekekalan. Kalau Yesus dan Taurat sudah menjadi pemikiran kita, sekarang bagaimana dia maju ke depan dalam kekekalan. Maka dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana kemudian Alkitab secara progresif bergerak menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu sungguhlah sangat menggelisahkan ketika banyak pengkhotbah memilah-milah perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak lagi mampu memandang secara utuh, lalu memilah-milah zaman atau generasi sebagai generasi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan itu sangat menakutkan karena jauh dari kebenaran. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan jangan kau pikir aku datang untuk meniadakan Taurat melainkan menggenapinya. Karena memang ada kesalahpahaman pada orang Yahudi pada waktu itu. Yesus bukan datang untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Sehingga perubahan-perubahan nilai seperti yang sudah kita pelajari menjadi sesuatu yang faktual, nampak nyata sekali. Nah sekarang, dikatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada satu apapun di dalam hukum Taurat ataupun perjanjian lama yang ditiadakan selama langit dan bumi masih ada. Satu titik pun tidak. Ini menjadi sangat menarik saudara. Karena kalau disebut satu iota atau satu titik pun tidak ada, tidak akan ditiadakan. Ini perlu begini, kalau titik itu buat kita kan sekedar tanda baca, ya, koma kan begitu, berhenti gitu. Tetapi kalau dalam terminologi Ibrani, istilah satu titik itu mempunyai kata. Misalnya garis panjang, garis pendek itu bisa menjadi untuk huruf-huruf hidup, ya, sehingga itu mempunyai makna-makna di sana. Jadi buat kita cuma garis satu titik itu mau mengatakan tidak akan ada satupun yang menjadi salah atau yang dikoreksi begitu. Ya, jadi itu huruf bukan sekedar tanda baca, itu saja gampangnya. Nah, jadi kita bisa melihat bilakah hukum Taurat itu berlaku selama langit dan bumi ada. Wow, hebat kan? Jadi prinsip pertama harus kita perhatikan, hukum Taurat bukan tidak berlaku sesudah Yesus datang. Tetapi bagaimana berlakunya? Nah, ini harus pelan-pelan dulu nih. Jadi pertama, hukum Taurat atau perjanjian lama ada selama dunia ada. Ada selama bumi belum lenyap. Langit masih ada, maka dia ada. Sehingga pemahaman pergumulan perjanjian lama menjadi sesuatu yang penting untuk kita gumuli. Supaya seperti yang sudah saya katakan dengan demikian, kita bisa mengerti dengan tepat perjanjian baru. Maka kita akan menghargai dan kasih karunia dalam perjanjian baru. Hanya bisa kita mengerti dengan memahami dimensi perjanjian lama. Misalnya kalau kita bilang, dulu orang berzina dalam perjanjian lama ketangkap dia apa? Rajam mati. Tetapi rajam mati tidak lagi ada di perjanjian baru. Tetapi ada satu pengampunan, bimbingan yang harus diberikan. Nah, dengan segera kita bisa melihat kasih karunia. Nah, jadi di sini kita mesti melihat yang dulu berlaku lagi. Nah, baru sekarang muncul pertanyaan, lah, dulu perempuan berzina dirajam mati, kenapa sekarang tidak? Berarti nggak berlaku lagi dong. Nah, Anda salah, bukan tidak berlaku, sudah digenapi. Nah, ini kan sudah dikatakan. Maka tidak ada satu iota pun, ya, tidak ada satu titik pun yang boleh ditiadakan dari perjanjian lama selama langit bumi masih ada. Maka perempuan berzina tadi tetap dia menjadi dosa. Jadi hukum itu masih tetap berlaku. Hukumnya mati, iya, kalau dia tetap di sana. Dirajam batu, bukan, wujudnya berbeda. Artinya kalau dia hidup dalam keberdosaan yang terus-menerus, dia akan mati kan. Dia tidak akan ke surga sana. Tetapi soal rajam batu ini sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Maka orang yang menyadari dosanya dan mau mengakuinya, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, jangan ulangi lagi. Jadi itu namanya penggenapan, bukan peniadaan.
Iya, sehingga tuntutan hukum perjanjian lama sudah dipenuhi pada diri Kristus. Nah, itu yang kita pahami dalam sebelumnya. Nah, jadi semua perjanjian lama berlaku, tetapi bukan berlaku sebagaimana yang Anda ngerti, misalnya kalau ketangkep tadi berzina dirajam batu, itu bukan. Semangatnya masih berlaku, semuanya masih berlaku, termasuk hukumannya. Tetapi hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kalau dia tidak dirajam bukan berarti dia tidak dihukum mati. Sudah ditanggung Kristus. Karena itu, kalau dia percaya kepada Kristus, maka terbebaslah dia dari hukum itu. Tapi kalau tidak percaya, maka dirajamlah dia. Tetapi bukan di bumi ini. Nanti, seperti yang dikatakan firman, akan menghakimi kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, jangan salah paham. Sehingga saudara tidak boleh lagi terjebak hanya pada simbol-simbol perjanjian lama seperti yang digemari banyak orang. Iya, sampai akhirnya kita nggak jelas lagi. Ketika mereka mengangkat perjanjian lama, seakan-akan kita masih harus ada di sana, lalu mengabaikan perjanjian baru di mana Kristus sudah menjadi penggenapan dari penantian, penggenapan dari janji hukum Taurat itu sendiri. Kita perjanjian lama yang bernubuat tentang Kristus itu. Nah, jadi saudara, apapun yang ada di sana tetap berlaku sampai ia sudah terjadi. Ya, jadi tidak ada yang salah di sana. Ya, jadi sebelum semuanya terjadi itu tetap ada di situ. Sebelum langit dan bumi semua ada di situ. Tetapi sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita itu. Sehingga yang terjadi adalah perubahan-perubahan wujud saja. Nah, karena itulah saudaraku yang kekasih, bagaimana kita belajar dan menanggung, menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergerak dalam pertumbuhan kita. Ya, sehingga dengan demikian kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saya akan ambil satu contoh lagi, misalnya seperti poligami. Banyak kemudian orang-orang Kristen yang berpoligami bilang, ini tentu alasan saja. Loh, nabi-nabi aja apa poligami. Abraham poligami, Yakub poligami, Daud poligami. Kenapa kita nggak boleh? Saudara-saudara, rupa-rupanya kita mau bersembunyi di balik kata-kata atau nama Abraham. Kita lupa Abraham sudah melakukan kesalahan pada waktu poligaminya. Kenapa? Karena dia mengakibatkan kekacauan, ketidaksabaran menunggu pertolongan Tuhan. Daud hancur karena poligaminya. Yakub berantakan anak-anaknya karena poligaminya. Dan Yesus berkata dalam Matius 19, kenapa ada surat cerai dikeluarkan oleh Musa? Kenapa itu sampai terjadi poligami? Karena manusia tegar tengkuk. Loh, jadi Daud masuk di situ? Yes, termasuk Abraham. Itu kesalahan. Jangan lupa, Abraham adalah bapak orang beriman, tapi bukan orang tidak berdosa. Nah, ini perlu untuk dipahami. Jadi kita tidak bersoleh, bersembunyi kemudian karena mereka bikin seperti itu lalu kita ikut, itu salah kok. Iya. Apa saudara kemudian nanti mau bilang istrimu bukan istrimu demi menyelamatkan dirimu seperti pernah dilakukan Abraham, tapi dia tahu itu salah dan dia harus merubahnya. Itu menjadi kelemahan dia di satu sisi. Iya kan? Nah, jadi saudara mesti melakukan begitu. Apakah kemudian juga saudara akan berlaku seperti Abraham? Disuruh Sarah menikahi Hagar, iya. Disuruh ngusir juga, iya. Waduh, gendeng sekali bukan? Nah, jadi jangan bawa atau contoh main comot seenaknya. Karena Kristus sudah mengembalikan segala sesuatu ke titik semula yang seharusnya. Apa sebenarnya maksudnya ini? Kemana tujuannya ini? Nah, sehingga ketika itu terjadi penggenapan, perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan itulah yang menjadi ukuran. Karena semua dari perjanjian lama itu seperti sebuah pergerakan dari berbagai arah kepada satu titik tujuannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, jadi ini saudara mesti mengerti. Sehingga dengan demikian kita bisa menikmati betul-betul baik semangat perjanjian lama maupun semangat perjanjian baru. Sehingga kita memang tidak boleh lupa kenapa dibicarakan ini dalam konteks PL. Oh, konteksnya ini perjanjian lama, situasinya seperti apa, pesannya apa sebetulnya yang utama dari intinya. Seringkali orang membicarakan hanya fenomenanya lalu memperdebatkannya. Maka kita seringkali kehilangan maknanya dan itu sangat berbahaya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan supaya kita terus bertumbuh di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir ini menjadi sesuatu yang perlu untuk terus kita kembangkan dalam kehidupan kita itu sendiri. Bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Inilah
yang seharusnya kita jalani di kehidupan kita. Sehingga ya, apa yang kita lakukan, bagaimana firman itu bergerak kepada dan di dalam kekekalan menjadi satu bagian yang tidak boleh Anda buang sedikit pun. Maka dikatakan jangan tambah, jangan kurangi. Jadi yang ada jangan dikurang-kurangi. Tapi juga jangan ditambahi. Ya, karena itu kan ada sebagai nilai yang kekal. Nah, jadi nilai kekal di dalam ukuran kebenaran firman yang utuh baik perjanjian lama dan perjanjian baru itu harus ada dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Jadi saudara tidak bisa memilih yang enak buat saudara lalu mengabaikan yang tidak enak buat saudara. Sama seperti banyak orang hanya bicara sekarang tentang kasih karunia Yesus Kristus, itu mulu yang diomongin. Iya. Tentang mujizat yang terus-menerus kita bicarakan. Tidak ada yang salah dengan mujizat, tidak ada yang salah dengan berkat. Tetapi melupakan sangkal diri pikul salib. Mesti seimbang dong, kan gitu ya. Beritakan semua, jangan dicomot-comot seenaknya. Kalau memang saudara mencintai kebenaran yang utuh. Tapi kalau enggak ya memang sudah pasti begitu. Akan cari yang enak saja. Karena memang umat maunya juga yang enak-enak kan ya saudara ya. Tapi kan kita sama-sama menipu diri nih. Kalau umat maunya yang enak-enak, lalu saya sebagai pendeta kasih aja yang enak-enak. Saudara suka sama saya, ya, suka dengerin saya. Karena apa? Karena khotbah Pak Bigman asik, enak, lucu, penuh berkat kan gitu kan. Dan saudara merasa terhibur terus, tuh saya nggak pernah nyinggung dosa. Tapi kemudian yang terjadi apa? Pertama, saya menipu saudara. Tapi saya juga sedang menipu diri saya sendiri. Jadi kita sama-sama korban tipuan si setan. Lalu sama-sama lah nanti kita akan dihantam oleh Tuhan. Hati-hati. Kebenaran memang selalu menyakitkan, tapi dia harus dikatakan. Ya, nah begitulah perjanjian lama dan perjanjian baru itu kita pandang dalam kehidupan kita supaya kita jangan melarikan diri dari situ, tapi boleh terus setia di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah pergumulan-pergumulan serius dalam kehidupan kita yang memang menjadi amat sangat perlu untuk kita lakukan. Inilah yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi tantangan yang harus kita wujud nyatakan. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup kita. Betapa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Firman itu hingga pada kekekalan. Jadi tak ada lagi istilahnya wahyu baru lah. Tuhan bilang saya begini, bogono. Suka-sukamu kau mau bilang apa? Kembali pada Alkitab kan begitu. Siapa kamu sampai kamu bisa lebih hebat dari Alkitab? Sehingga kebenaran yang kau katakan itu seimbang, sejajar dengan Alkitab. Jangan tambah, jangan kurangi. Maka keteguhan kita harus ada di situ. Sampai kapan? Kekekalan. Langit bumi masih ada. Jangan perlakukan itu. Nah karena itulah saudara yang kekasih. Di dalam hidup keagamaan, bersikap terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kita sebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus kita pahami dengan seutuhnya. Tidak ada satu boleh hilang. Tidak ada satu ditiadakan. Tetapi semua menjadi satu kesatuan di dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ketika itu satu demi satu digenapi dan terjadi. Taulah kita betapa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa itu. Taulah kita betapa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yang menyatakan karyanya di dalam kehidupan. Nah, jadi di sini yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan saudaraku, bagaimana pemahaman-pemahaman yang perlu untuk kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini akan membawa kita kepada satu nilai-nilai yang tinggi dalam hidup keimanan kita. Alangkah indahnya. Iya kan? Sehingga kebenaran firman Tuhan yang utuh itulah yang mestinya kita gali. Kita gali dan kita gali dan kita gali dan kita gali. Kapan? Setiap hari. Sampai kapan? Selama kita hidup di kolong langit ini. Tidak ada waktu untuk kita boleh melupakannya. Tapi harus terus menggarapnya. Tidak ada waktu untuk kita melarikan diri darinya. Tetapi terus menaklukkan diri kepadanya. Maka biarlah setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sungguh-sungguh boleh menjadi sesuatu. Yang membawa kita pada pertumbuhan iman yang benar. Iman yang sejati. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman yang bersifat kekal. Kenapa? Karena Allah yang berbicara adalah yang kekal. Nah ini menjadi keunggulan mutlak. Saya sebutnya keunggulan mutlak dari Alkitab. Ada banyak buku di dunia ini
Ya, yang namanya ensiklopedia itu American atau apapun, British misalnya, nah itu tiap tahun ada saja muncul tambahannya itu. Ya terus, nggak pernah selesai itu. Dan tidak pernah menjadi lengkap itu. Tapi pada waktu saudara membaca Alkitab, hebat sekali. Semua buku yang saudara baca, biar kata lebih tebal dari Alkitab pun, tidak ada yang bersifat lengkap, tidak ada yang bersifat kekal. Dan tidak perlu dikoreksi. Cuma satu Alkitab. Ribuan tahun dia dicurigai, ribuan tahun dia dilawan, ribuan tahun dia dibongkar pasang. Tetapi selama ribuan tahun itu pula, terbukti Alkitab memang luar biasa. Ya, kalau nggak ada sudah rubuh pada dirinya. Kebenaran-kebenaran itu bergerak terus secara luar biasa. Mari saya ajak saudara misalnya melihat betapa hebatnya Alkitab ketika 2000 tahun lalu Yesus mengingatkan poligami tidak baik. Tidak boleh. Nah, zaman sekarang ini jangan bicara agama dulu ini. Ya, era di mana manusia gila-gilaan dengan HAM misalnya kan ya. Gila-gilaan dengan emansipasi. Siapa lagi yang mau jadi istri di madu? Kecuali karena tujuan ekonomi. Iya kan? Kecuali karena memang tidak berdaya untuk membela diri. Kecuali ada keuntungan yang bisa diperolehnya. Tapi kalau original begitu ya, sesungguh-sungguhnya karena cinta. Omong kosong lah itu. Jadi Alkitab benar. Bayangkan 2000 tahun kemudian baru kita akui. Semua orang harus bilang dong, iya ya pernikahan Kristen paling aman. Karena tidak membenarkan perceraian, tidak membenarkan poligami. Ya. Nah sekarang mari kita lihat dunia yang bercerai. Cerai ini, cerai itu, anak berantakan. Sekarang bertanya, apakah ada perceraian yang berhasil dengan baik? Enggak ada kan. Semua jelek. Lalu ada yang bilang, oh Pak kalau aniaya Pak digebukin, dipukulin orang mesti cerai dong Pak misalnya ya. Saya jawab gampang saja. Kalau kau karena dianiaya dipukul kau cerai, itu mah soal biasa. Yang hebat kalau kau bisa mengampuni dan hanya itu berubah menjadi cinta kasih. Itu panggilan kita. Saudara pikir baik-baik. Bahwa nggak mampu itu urusan kita. Jangan bilang Alkitabnya yang salah. Iya kan? Kitanya yang dablek, kitanya yang mau menang sendiri. Ini yang perlu. Tapi tataran nilai dan kebenaran tidak terbantah di Alkitab itu. Makanya saudaraku yang kekasih, seharusnya kita belajar menaklukkan diri. Saya kalau makin baca Alkitab makin pikir baik-baik. Malu. Ya. Karena itu saya juga malu ketika terlalu banyak orang khotbah sepertinya yakin luar biasa. Kita bogono bogono kayaknya sudah hebat hidup kayak dewa istilahnya ya. Tapi sebetulnya sehari-hari apakah seperti itu? Tidak kan. Dan saya pikir ini menjadi penting. Supaya dunia bisa mengidentifikasi keagamaan Kristen itu kayak apa sih. Mereka bisa melihatnya, bisa mengukurnya. Jadi ini bukan soal tata krama sopan santun yang kita mau bicarakan. Ini bukan soal pencitraan diri. No, ini soal kebenaran. Sekali lagi kadang-kadang kita tidak suka mendengarnya, tidak suka menghadapinya. Apalagi menjalaninya. Tetapi itulah kemerdekaan yang memerdekakan kita. Makanya engkau hanya akan aman tiba di kekekalan. Kalau kau berjalan dalam firman yang memang bersifat kekal itu. Alkitab itu. Indah bukan saudaraku? Nah jadi di sini penting. Saudara bisa lihat kalau saja Alkitab dalam perjanjian lama yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dia mengatakan supaya kalau kau disakiti justru mengasihi. Mau jadi apa dunia ini? Nah inilah dunia sekarang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada yang marah, ada yang terluka, ada yang dendam. Bergeraklah seluruh keributan. Datang silih berganti tidak pernah usai bukan? Karena ada yang merasa jadi korban. Coba saja dunia ini hidup dalam cinta kasih. Coba saja dunia ini bukan mata ganti mata. Coba saja dunia menerapkan apa yang diajarkan Alkitab. Oh, alangkah indahnya dunia. Alangkah indahnya republik kita. Alangkah indahnya kehidupan bertetangga kita. Iya kan? Jadi kita tidak mengumbar hawa nafsu hanya membenarkan diri. Ya. Sehingga kalau kita melihat itu dan kita belajar, nggak perlu ada pertikaian antar agama kan begitu. Apalagi menghina dan meniadakan yang lainnya. Karena Tuhan selalu mengatakan, berusahalah lebih dulu memberi hormat. Justru perhatikan mereka-mereka yang hina dan jangan abaikan. Yang kecil. Nah itu kan penghargaan kepada minoritas namanya. Semangatnya ada di mana? Di Alkitab. Hebat kan? Itu Alkitab. Makanya dia dikatakan bernilai kekal. Kalau yang bisa dikoreksi, wah ini gak cocok ini gini. Wah ini kalau gini kan jadi gini. Ini ajaran jadi gini. Itu apa namanya? Sementara. Dia termakan oleh zaman, termakan oleh masa. Tetapi kalau kemudian Alkitab kan ada berbeda juga dengan dunia. Ada, mari kita uji. Mana yang benar?
Tawaran dunia apa Alkitab? Ayo, kan gitu. Apa topiknya? Apa isunya? Kita buka. Jadi saudara, di dalam keagamaan kekristenan kita, keyakinan kesungguhan yang saudara bangun kepada Yesus Kristus Tuhan harusnya diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan. Baru kita bisa berkata, kita hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya. Itu yang perlu. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, ini seharusnya menjadi satu aspek yang kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang terjebak pada ritual-ritual bolak-balik. Ke gereja pulang doa semalam suntuk ini dan itu dan seterusnya. Tetapi tidak ada nilai yang sejati yang bisa dilihat dan diukur. Kita justru mau berusaha menutupi kebobrokan kita dengan aktivitas keagamaan kita. Jangan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Nggak ada gunanya kita lakukan. Paling orang yang bisa kita tipu. Tapi awas, ketika menghadap pada dia menjadi murka pada kita. Tak sempat lagi, tak lagi ada waktu untuk memperbaiki. Dan kita akan bisa dihukum dalam kekekalan. Karena itu, pilihlah hidup yang kekal bukan? Di dalam komungi ke Tuhan. Karena itu mari belajar, sekalipun susah, sekalipun mungkin sakit bahkan, kita lakukan kebenaran firman yang seutuhnya itu. Hingga kekekalan. Tak ada satu yang boleh diabaikan. Tak ada satu yang boleh dibuang. Karena memang dia benar pada dirinya. Dan kekal pada dirinya. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman itu pada kita. Alkitab yang kita punya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Selamat mencintai Alkitabmu. Tak sekedar mengkoleksinya. Ataupun membaca ketika bersama-sama. Tapi mau menggalinya. Merenungkannya. Sampai saudara mengerti dengan utuh. Dan saudara berkata, ya, disinilah kekekalan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk apa yang boleh kami lakukan di hari-hari kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengajar-ajari kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang bermutu. Seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga tak asal kami jalani. Tapi penuh dengan tanggung jawab. Dan kami boleh mengerti apa yang kami cinta, yaitu firman hidup. Perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab yang utuh. Terpujilah Tuhan. Karena dia boleh teruji oleh zaman. Dan biar kami pun di dalam percaya kami. Iman kami makin hari makin dibangun dan dikuatkan. Sehingga kami pun boleh menyongsong ke dalam kekekalan. Terpujilah Tuhan. Amin.